Sebentar kita akan masuk ke hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Mari kita persiapkan hati kita. Ya Bapa, hari ini kami datang kepada Engkau ya Tuhan. Kami telah bersorak-sorai Tuhan bagi nama-Mu ya Tuhan. Sekarang ini adalah saatnya Tuhan. Kami untuk berada dalam hadirat-Mu ya Tuhan, lebih
berpikir, aduh suami saya udah makan belum ya? Karena suami saya WA terus, ini sakit, badan itu sakit. Saya baca WA-nya aja saya tambah sesek. Ya, nggak boleh berpikiran negatif, nggak boleh berpikiran yang aneh-aneh. Harus dengerin pujian penyembahan terus, baru bisa napas saya. Wah, itu luar biasa. Saya bersyukur boleh ada sampai hari ini karena anugerah Tuhan. Saudara, ketika Tuhan ciptakan kita, Dia nggak ciptakan kita cuma dengan cinta. Amin. Dia ciptakan kita dengan tujuannya. Orang yang tahu bahwa dia dicintai oleh Tuhan, dan orang yang tahu bahwa hidupnya punya tujuan, pasti dia nggak akan sama hidupnya. Dia akan beda dari antara orang yang lain. Ada seorang wanita yang namanya Christina Onassis. Itu raja minyak, orang yang paling kaya di dunia. Papanya Onassis, paling kaya di dunia. Dan anak ini namanya Christina Onassis. Kalau menurut saya dari fotonya, dia cantik, tapi dia nggak merasa dirinya cantik. Dan dia nggak punya tujuan dalam hidupnya. Dia punya uang, tapi nggak punya cinta dan nggak punya tujuan. Akhirnya dia menikah berkali-kali. Dan kalau jadi saya pada operasi plastik. Karena duitnya banyak gitu ya. Saya akan suntik botok, saya akan tarik benang lah, tarik tambang gitu ya. Gitu ya, supaya tetap kenceng gitu ya. Tapi betapa dia nggak bisa dibilang bodoh juga ya. Namanya orang nggak pernah ngalamin cinta. Orang nggak tahu tujuan hidupnya. Dia nggak tahu duitnya buat apa. Dia nggak tahu kalau ada King David di tempat ini di lantai 3 gitu ya. Dia nggak tahu kalau ada GBI di sana yang hamba Tuhannya gembala sedang berdoa, pergumulan gimana supaya ini tetap bisa berlangsung, ibadah ini tetap bisa berjalan. Dan Christina Onassis ini dia udah bingung, dia udah beli berlian, dia udah beli alat make up, dia udah beli alat kecantikan yang paling canggih, tapi dia tetap merasa dirinya nggak cantik dan dia nggak dicintai oleh suaminya. Beberapa kali dia menikah, suaminya cuma pengen duitnya aja. Akhirnya dia mengambil keputusan untuk bunuh diri. Saudara, kenapa Tuhan ciptakan kita dengan cinta dan tujuan? Supaya kita hidup bukan sekedar hidup, tetapi kita punya kehidupan. Amin. Berapa banyak orang yang hidup tapi nggak punya kehidupan di dalamnya. Orang yang hidup tetapi apa ya? Hidup cuma buat ngabisin hari aja. Nggak tahu. Ya pokoknya saya ke gereja, saya nggak tahu. Saya nggak tahu kemana hidup saya. Hidup cuma buat habiskan hari, tapi nggak tahu harus apa, berbuat apa. Dan oleh sebab itu Tuhan ciptakan kita dengan cinta dan tujuannya. Amin. Dan untuk sampai ke tujuannya Tuhan, kalau orang bilang zaman sekarang, kalau profetik bilang destiny-nya Tuhan. Ya, destiny itu nggak ditentukan dari gereja lokal. Amin. Destiny itu ditentukan oleh Bapa yang menciptakan kita. Amen. Ya, jadi kalau ada gereja lokal bilang, gereja sono ya maksudnya gereja sini, yang di kutub utara bilang, oh kamu udah kehilangan destiny. Destiny kita tidak ditentukan oleh gereja lokal. Amen. Tidak ditentukan oleh GBI, tidak ditentukan oleh GSJA, tidak ditentukan oleh si A dan si B. Apa kata si A, si B? Destiny kita ditentukan oleh Bapa yang ciptain kita. Amin. Dan destiny kita tidak akan pernah mati selama kita mau jalan dengan Tuhan. Mungkin kita nggak tahu sampai hari ini Tuhan, destiny Tuhan apa sih? Saya sering dengar destiny, tapi destiny Tuhan apa? Kalau kita belum tahu destiny Tuhan yang spesial buat kita apa, yang harus kita lakukan adalah tetap jalan sama Tuhan. Orang yang jalan sama Tuhan itu pasti sampai ke tempat tujuan. Papa saya pernah bilang ini, almarhum, kalau kamu nggak bisa terbang, kamu lari. Wow. Kalau kamu nggak bisa terbang dengan Tuhan, kamu lari. Kalau kamu nggak bisa lari karena kamu terluka, kamu jalan. Kalau sampai kamu nggak bisa jalan juga, kamu seret kakimu. Tapi jangan pernah berhenti. Mungkin orang yang terbang, orang yang lari, cuma jalan, cuma nyeret. Tapi daripada engkau berhenti, waktu kita berhenti, kita mati. Sekalipun gak ada yang lihat waktu kita nyeret, seberapa kita kena luka, tapi kita tetap seret, kita tetap jalan pelan. Bukan karena kita tidak mau terbang, bukan karena tidak kita mau lari dengan kencang, tetapi karena ada luka. Masih ada luka yang harus disembuhkan, yang butuh pertolongan
Jangan pernah berhenti. Jangan pernah berhenti. Oleh sebab itu Raja Daud bilang gini dalam Mazmur, ajari aku jalan-jalan-Mu Tuhan. Untuk tetap bisa sampai ke destiny, harus tetap jalan. Amin. Dan ternyata untuk jalan sama Tuhan itu ada caranya. Ya kita lihat di Mazmur 86 ayat 11. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Jadi Raja Daud pernah doa sama Tuhan. Dan ini kerinduan hati Daud. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah, show me your way. Show me thy way. Jalan Tuhan itu gak selalu enak, kalau mau jujur. Betul ya Pak? Karena itu bertentangan sama daging, sama ego. Orang yang rela untuk ikut Tuhan, orang yang rela untuk bilang show me your way Tuhan, tunjukkan jalan-Mu Tuhan. Bukan sekedar ngomong ya, tapi keluar dari dalam keluar. Itu berarti dia tahu bahwa ada konsekuensi dalam hidupnya. Dan untuk ikut dalam jalannya Tuhan, ada caranya. Semua ada tatanannya. Amin. Jalan Tuhan bukan jalan-Mu. Jangan takut ataupun ragu. Jalan Tuhan bukan jalannya kita. Ya. Jadi kalau mau ikut jalannya Tuhan, ada caranya. Yang pertama, harus ngalami yang namanya kasih setia Tuhan. Amin. Orang yang ngalami dicintai sama Tuhan, orang yang ngalami secara pribadi dalam hidupnya bahwa dia dikasihi oleh Tuhan, itu dia beda saudara. Ada seorang hamba Tuhan namanya Hatta, orang Medan. Dia lahir cacat, bukan karena dari kandungan, bukan karena kesalahan ibunya, tetapi kesalahan medis. Jadi waktu dia lahir itu ditarik sama dokternya, kakinya dibetot gitu ya. Terus udah gitu mungkin dokter baru, terus salah penanganan gitu, malpraktek kalau orang sekarang bilang. Tapi kan hukumnya di Indonesia tuh dokter selalu benar, ya, pasien selalu salah. Nah jadi dokter ini nggak bisa dihukum gitu, mau mamanya mau pidanakan dokternya tapi nggak bisa gitu, karena dilindungi oleh undang-undang. Nah akhirnya dia harus jalan kakinya, tubuhnya ini kakinya pendek sebelah, jadi begini jalannya, pendek sebelah. Terus karena kelainan, karena ketarik bagian kepala dan kaki, jadi begitu. Mulutnya jadi gini, jadi darah. Pas dia lagi khotbah tuh bisa ileran, kakinya pincang, mulutnya mengok. Lalu dia ada dari orang muda, orang Medan. Dia akhirnya singkat cerita dia terima Tuhan. Dia ke gereja, dan waktu ke gereja dia dengar firman Tuhan bahwa dia harus ngampuni. Lagi marah nih, dia dendam nih sama dokternya. Terus begitu dia ketemu pendeta, dia ceritain. Terus pendetanya bilang gini, kamu harus ngampuni. Lagi marah nih, lagi dendam, lagi kesel, bertahun-tahun dia pengen bunuh dokter itu. Terus kata pendetanya, kamu harus ngampuni. Orang lagi marah suruh ngampunin. Berapa banyak kita kalau lagi jengkel, terus kedengar orang bilang, kamu harus ngampuni. Terus kita ngomong apa? Biasanya, ya lu nggak ngalamin, gua yang ngalamin. Itu kita harus ngomong kebenaran.
menyatakan kasih Tuhan kepada orang itu. Amin. Sekalipun mengampuni itu benar, tetapi waktu kita menyatakan kasih Tuhan, lalu pendeta ini bilang kamu harus ampuni, semua orang di sekelilingnya bilang kamu harus ampuni, tapi saya nggak mampu. Tuhan itu baik. Baik dari mananya? Dari sisi apa baik? Mulut saya mengok, semua cewek-cewek menjauh dari saya. Saya pengen pacaran, saya pengen kenal sama perempuan, tapi perempuan dari jauh aja udah menjauh sama saya. Apalagi yang dekat. Nggak ada yang mau temenan sama saya. Dia dibully, berkali-kali mau bunuh diri. Sampai besok dia pikir dia udah minum waktu itu serangga, terus asik dia mati. Besok udah nggak bangun lagi. Ternyata besok pagi masih bangun. Dia mau lompat dari lantai 3 sekolahnya biar teman-temannya pada lihat karena dia sering dibully. Biar apa ya? Nih akibat perbuatanmu gitu ya. Aku mati nih gitu. Terus pas dia nengok ke bawah, ih serem juga ya. Kalau langsung mati, kalau nggak mati cacat dua-duanya. Udah akhirnya dia minum racun. Besok dia nyata bangun lagi. Terus gimana sih Tuhan? Terus akhirnya suatu ketika waktu dia lagi putus asanya, Tuhan datang sama dia. Tuhan datang, Tuhan peluk dia. Tuhan peluk Hatta anakku. Aku mengasihi engkau. Engkau berharga bagiku. Engkau sempurna bagiku. Engkau tidak cacat di hadapanku. Engkau utuh, engkau sempurna. Dan saat itu Hatta mengalami kesembuhan. Bukan kakinya jadi panjang, enggak. Sampai hari ini dia udah gak pernah berdoa lagi. Dia udah gak pernah ikut KKR lagi tentang kesembuhan. Mau disembuhin kakinya, kan ada tuh KKR yang manjangin kakinya bisa sama tuh ya. Yang dari gendut bisa kurus. Biasanya di Afrika tuh Pak ya. Yang dari gemuk bisa langsing. Nah saya juga mau tuh kalau ada di Indonesia. Turun 3 kilo lagi ya. Nah terus akhirnya dia udah gak pernah mengejar KKR itu lagi. Karena buat dia Tuhan bilang bahwa dia udah sembuh. Bahwa Tuhan lihat dia sempurna, gak ada yang cacat sedikit pun. Kalau ada orang manusia yang lihat dia cacat, itu menurut manusia. Tapi menurut Tuhan, saya sembuh, saya sempurna, kaki saya sama panjangnya. Dan hari itu dia disembuhkan. Cinta Tuhan di Kidung Agung katakan seperti api. Air yang besar tidak bisa memadamkannya. Yuk kita lihat Kidung Agung. Kidung Agung 8. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahannya gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tidak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Nah saudara, inilah yang disebut dengan kekuatan the power of love. Amin. Kekuatan cinta. Air gak bisa menghanyutkannya. Ya, air yang banyak tidak bisa memadamkan cinta. Sungai-sungai tidak dapat menghanyutkannya. Kalau dalam bahasa Inggris ya, air yang banyak itu disebut dengan pain of river. River of pain. Jadi apa tuh? Sungai kepedihan ya. Pain sakit. Sungai yang sakit sekalipun tidak bisa memadamkan cinta. Waktu kamu ngalamin cinta Tuhan secara pribadi, bukan hanya Yesus cinta saya, lalu Bapak khotbah Tuhan mencintaimu, sepertinya cinta Tuhan jauh banget berkilo-kilometer. Apa sih cinta Tuhan? Kayaknya sering tuh didengar. Tapi apa ya cinta Tuhan? Apa sih yang namanya dipeluk sama Tuhan? Apa sih yang namanya dicintai Tuhan secara pribadi, diterima oleh Tuhan secara pribadi? Orang yang alami dicintai Tuhan secara pribadi. River of pain, sungai kepedihan tidak pernah bisa menghanyutkannya. Amin. Orang diberi peraturan, orang diberi hukum. Kamu
kamu harus ini, kamu harus itu. Tanpa ngalami secara pribadi dia dicintai oleh Tuhan, lama-lama dia akan kering dan mati. Lama-lama dia bosan jadi Kristen. Dia bosan pelayanan. Apa sih Kristen? Kok Kristen begini-gini aja? Kok Kristen bokeh-bokeh aja? Kok gak ada duit aja? Tapi orang yang alami cinta Tuhan secara pribadi, gak ada duit, it doesn't matter. Ya, duit itu coba suami saya punya filosofi gini, bagus. Jadi kaya itu bukan sekedar duit, tapi mulai dari sini. Amin. Ya, ada orang kaya tapi kikir, tapi sebenarnya di mata Tuhan dia miskin. Tapi ada orang yang sederhana, tapi dia kaya di dalamnya. Dia limpah di dalamnya. Dia punya belas kasihan sama orang-orang. Dia bukan nggak tega. Dikit-dikit nonton film Korea nangis, itu namanya apa ya, melankolis. Tapi dia punya belas kasihan sama orang, ya. Dia punya kemurahan sama orang lain. Itu dia jauh lebih kaya daripada orang yang kaya. Amin. Jadi kalau hari ini kita nggak ada duit di dompet, itu cuma masalah waktu. Cuma masalah waktu. Yang penting kaya dari dalam dulu. Amin. Daripada kita kaya di luar, dikasih harta tiba-tiba berat, kayak belum kaya di dalam. Kamu akan taruh perempuanmu tangan palem satu, di celenduk satu, di bintaro satu, ya. Yang asli di Cengkareng. Kamu akan main perempuan, kamu bisa melakukan hal yang gak benar. Karena kamu udah gak punya batasan. Apa aja kamu bisa beli, betul? Apa aja kamu bisa lakukan. Tapi kalau kamu kaya dari dalam, waktu kamu dilimpahi kepercayaan oleh Tuhan, harta, kamu tahu harta ini untuk apa? Untuk siapa? Untuk disalurkan untuk apa? Saya bilang sama anak saya, Joshua, kamu itu punya tujuan dalam hidupmu. Kamu sekolah punya tujuan. Maka itu anak saya ini rajin belajar. Dia kalau saya bilang, kalau temenmu ada mau nyontek sama kamu, kasih. Dulu kan mama kan enak aja gitu ya, anak saya belajar kamu yang minta. Saya bilang kasih. Karena sekolah bukan bicara tentang saingan, tapi bicara tentang tanggung jawabmu secara pribadi. Dan kamu harus belajar murah hati. Mulai dari beri jawaban, asal jangan ketahuan guru. Ada orang yang pinjam uang teman saya masih kecil-kecil. Ini benar-benar saksi ya Tuhan Yesus. Temennya kaya-kaya saudara, mobil Alphard, pokoknya mobil yang mentereng-mentereng di penabur di Kelapa Gading. Saya cuma kadang-kadang suka nganterin pakai Gojek, suruh dia pakai Gojek. Tapi teman-temannya, ya dan Amin, ini benar-benar sorga dari saksinya. Temen-temennya suka minjem duit sama anak saya. 50.000 setiap hari saya kasih uang jajan. Terus temennya yang kaya pinjam 20.000 dong, pinjam 15.000 dong, pinjam ini dong, pinjam itu dong, pinjam pulpen dong, pinjam ini dong. Saya bilang itulah tujuanmu. Saya bilang gitu. Oh, tapi aku dipinjam terus, aku nggak ada makan. Ya kamu beli makanan terus sisanya baru. Saya bilang gitu, ya. Terus aku dipinjam terus nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Terus aku perlu nagih gak? Kalau di atas 20.000 kamu tagih sampai 3 kali. Saya bilang kalau 3 kali nggak ditagih, udah kasih. Kalau di bawah 10.000, cuma 10.000, 5.000, udah, gitu ya. Makin banyak 5.000-an di rumah tebel. Ya, udah kasih. Ini kan uang jajannya juga banyak. Orang tuh nggak ditentuin dari soal jajannya banyak apa enggak, mamanya kaya apa enggak, ya. Udah kamu kasih di atas 20.000 baru kamu tagih. Terus kalau sampai 3 kali dia nggak bayar, dia lupa. Oh iya dia sampai udah nggak usah, ya. Kecil-kecil udah jadi bank buat teman-teman ya. Saya mau anak saya mulai kaya dari dalamnya sebelum dia kaya nantinya, kaya secara materi. Amin. Mumpung nih kita sama-sama sama saya. Mumpung nih sebelum kita nanti suatu hari nanti diberkati secara materi berlimpah-limpah, ya. Karena janjinya berkat bangsa-bangsa akan mengalir ke dalam rumah Tuhan, ke hidup anak-anak Tuhan. Itu janjinya.
Dan dia nggak pernah dusta, saudara. Sebelum hari itu tiba, kita kaya dari dalam. Kita belajar murah hati. Kalau kamu punya 2 baju dan kamu lihat temanmu nggak punya baju, kamu beri. Amin. Nanti saya pakai bajunya apa dong? Tuhan itu nggak pernah berhutang. Amin. Tuhan itu nggak pernah berhutang. Ya, kalau kamu lihat cuma ada segini, tapi kamu lihat juga ada yang menderita, kamu bagi sedikit, kamu bagi dia. Ya, apa yang kita tabur itu juga pasti kita akan tuai. Nah, orang yang mengalami kasih Tuhan, orang yang mengalami cinta Tuhan, hidupnya nggak akan pernah sama. Amin. Bapak nggak akan susah-susah. Kita doa jam 5 pagi, nggak akan susah-susah. WA setiap minggu, ayo besok datang ya. Awas ya nggak datang, nanti hidup mau nggak usah. Datang ya, diingatkan setiap minggu. Seperti anak sekolah minggu. Dulu saya sekolah minggu itu menjemput dari Gampang sampai seberang, sampai jemput naik mobil papa saya, jemputin pulang, anterin lagi. Pas mau nganter, ada yang kencing dulu, ada yang pup dulu, nungguin lagi. Ya, zaman dulu mobilnya belum ada AC-nya kayak sekarang. Terus masih pakai gigi yang mau balik tangan, mau balik kiri aja, gini, masih sampai gini. Nah, saudara, waktu jemaat Tuhan ngalami cintanya Tuhan, ngalami secara pribadi, aku dicintai oleh Tuhan, aku dikasihi oleh Tuhan, aku diampuni oleh Tuhan. Dia akan ngalami yang namanya ibadah itu gak berat, yang namanya melayani itu, dia baru bisa ngerti sebuah kehormatan. Melayani itu sebuah kesempatan. Amin. Tapi kita gak berhenti sampai cintanya Tuhan untuk bisa jalan sama Tuhan. Amin. Yang pertama memang kita harus mengalami cintanya Tuhan untuk bisa jalan sama Tuhan. Karena itu adalah kekuatan yang terutama. Itu dasar yang terutama, yaitu kasihnya Tuhan. Yang kedua, untuk jalan sama Tuhan, ada yang harus ditinggalkan. Amin. Saya belum ngomong tentang dosa. Bahkan yang baik sekalipun, bukan berarti kalau yang udah berumah tangga, istri yang ini ditinggalin, ya bukan ya. Kenangan masa lalu, kebanggaan masa lalu, itu harus ditinggalkan. Saya banyak ketemu teman-teman papa saya yang udah senior waktu dulu, sering cerita, om dulu bangkitin orang mati, om dulu ini, om dulu itu, tante dulu ini, tante dulu itu. Saya dulu waktu WL, wah pada letakkan semua, pada muntah semua, gitu ya. Wah dahsyat pakai Tuhan. Dia bisa cuma cerita yang dulu, karena cuma itu yang dipunyai. Yang sekarang dia udah gak ada stoknya. Jadi cuma yang dulu, ya. Dulu waktu saya main ini, waktu hari Minggu tanggal berapa lah gitu ya, saya diurapi sekali minggu kemarin, saya diurapi banget, diurapi. Mau minggu kemarin itu tetap dulu. Itu baik loh padahal. Itu baik loh. Tetap kita mesti jalan. Apalagi bicara sesuatu yang tentang dosa. Amin. Mungkin ada kebiasaan yang suka nonton pornografi. Sekarang banyak, sejak COVID itu ada dari teman saya bilangkan gitu ya, karena saya juga ada anak-anak muda. Ada apa tuh kalau di Play Store, namanya apa saya nggak tahu karena saya nggak masang. Ada app yang buat pornografi gratis selama berapa bulan, tapi setelah itu bayar. Mungkin ada yang suka pornografi di sini, nonton dikit-dikit. Untuk jalan sama Tuhan, itu harus ditinggalin. Kekuatannya dari mana? Kekuatannya dari cinta. Amin. Kekuatan dari cinta, kekuatannya dari kasih Tuhan. Kalau untuk lepasin pornografi, saya pernah mendengar kesaksian ada seorang anak pemuda, dia sering nonton pornografi dari masih kecil sampai udah married, sampai udah tua masih suka nonton pornografi.
Kalau udah pornografi itu ada rentetannya tuh. Maaf ya, udah pada gede kan ya semua ya sini ya. Kalau yang masih 17 tahun tetap ya. Dari pornografi, masturbasi, berzina. Ya, itu serangkai temen-temennya tuh. Kalau udah begini kayak kita udah tahu kalau dari stasiun ini, habis dari stasiun ini ke sini, dari sini ke sini, udah tahu urutannya dari sini ke sini ke sini. Dan waktu akhirnya dia mau lepasin, dia sakau. Dia sakau setiap ke kamar mandi dia gemeteran. Karena di kamar mandi dia selalu masturbasi, karena dia punya istri. Setiap lihat perempuan cantik dia jadinya gemeter. Dia sakau berbulan-bulan. Tapi akhirnya dia lepas. Dia bebas. Dia bilang, Tuhan kuatkan aku, cintamu meneguhkan aku, memampukan aku. Akhirnya dia bisa lewat 1 hari. Besoknya tergoda lagi, buka lagi. Kadang-kadang kalau udah ini ada kelompoknya katanya suka dikirimin gambar-gambar sama temennya, dikirimin video-video sama temennya, pengen dibuka. Tuhan cintamu menguatkan aku. Lewat 1 hari lagi, akhirnya lepas ya selama-lamanya. Ada bebas. Saya pernah ikut, pernah beli Nuskin. Kalau pernah tahu Nuskin, yang buat ngurusin badan. Saya dari 65 kilo, saudara, sampai 53, sampai sempat 52 kekurusan. Jadi saya kemungkinan lagi. Harganya cukup mahal. Dan setiap hari saya harus minum susu protein. Saya cuma boleh makan 1 kali, nasi sama ayam. Lalu malamnya minum susu protein. Nah, cuma minum segelas susu doang. Biasanya saya makan terus ya. Stres makan. Ada orang yang stres nggak ada makan ya Pak. Saya stres sampai makan. Jadi teman saya tahu kalau saya banyak masalah, badannya, kalau badan saya gemuk, wah dia banyak pikiran nih gitu ya. Nah terus akhirnya saya minum itu dan itu berhasil gitu ya. Karena saya niat pengen kurus karena dengkul saya sudah sakit. Bukan apa-apa karena dengkul udah sakit ya. Terus akhirnya saya beli itu dan tahu nggak saudara, setiap kali melihat mie tek-tek itu benar-benar gemeteran kayak orang yang tadi lepas pornografi. Gemeteran melihat tukang mie tek-tek lagi nyetir. Itu perjuangannya saudara. Kalau saudara sering makan mie tek-tek itu di pinggir jalan wanginya itu sampai ke kompleks sebelah, itu nggak makan itu rasanya penderitaan. Saya nggak doain keju, saya nggak doain hamburger, tapi saya doyannya mie tek-tek. Nih kalau orang Jawa mie dok-dok deh. Nasi gorengnya itu loh ya, nasi gorengnya itu maut benar. Nasi goreng gila itu buat saya gemuk sampai ya. Dan setiap kali lewat itu di Kelapa Gading, lewatin Sunter karena rumah saya di Kelapa Gading, pasti tuh lewat itu tuh depan boy. Mudahan tuh pasti tuh lewatin itu saya mesti lewatinnya seperti kayak salib, seperti Yesus naik ke Golgota. Selama 3 bulan saya nggak boleh cicipin itu. Setelah visceral fat saya, setelah lemak di perut saya habis, baru saya boleh cicipin sesekali. Tapi akhirnya setelah 3 bulan, saya lulus akhirnya. Wisuda 3 bulan, programnya selesai. Lihat mie tek-tek. Udah gak doyan. Saya makan, saya coba. Gila dulu kok kenapa demen ya? Padahal baunya kayak minyak tanah. Dulu kayaknya enak banget. Kok baunya kok kerupuknya, buset dia pakai goreng kayak minyak apa nih? Gitu ya. Karena lidah saya udah gak terbiasa. Masalahnya itu doang. Bukannya jadi kudus, bukan itu. Karena perut saya udah gak terbiasa. Udah gak terbiasa doang. Akhirnya setelah 3 bulan, lihat mie tek-tek, lihat ini, lihat ini, udah gak gitu nafsu saudara. Sekarang makan ya, sekarang saya makan mie tek-tek gitu ya. Nasi goreng tek-tek saya makan, tapi cuma makan sedikit, udah cicip-cicip. Bahkan saya dulu, saya cuma cium baunya doang. Udah gitu saya ingat-ingat rasanya. Saya sampai gitu loh. Saya cium aja tuh saya kecap-kecap. Oh ya saya ingat dulu saya rasanya begini. Ya udah. Sakaunya 3 bulan. Tapi setelah 3 bulan lewat, saudara mau lepas dari dosa, pasti akan masuk yang namanya fase-fase sakau. Mau lepas dari pornografi, mau lepas dari rokok, mau lepas dari apapun itu, mau lepas dari kebiasaan berhutang, itu pasti ada masa-masa sakau. Ada titik-titik di mana pas kebutuhan kejepit
tetapi sebenarnya kita nggak jalan sama Tuhan. Tapi hari ini biarlah kasih Tuhan memenuhi kita, amin, yang memampukan kita untuk tetap bisa terus jalan sama Tuhan. Dan yang ketiga, yuk kita lihat di dalam Yesaya. Yesaya 14. Yesaya 16. Untuk kita bisa jalan sama Tuhan, kita perlu tahu yang namanya dibersihkan oleh Tuhan, amin. Oleh sebab itu berita Injil nggak boleh berhenti sampai kita diampuni oleh Tuhan. Tetapi berita Injil itu adalah sebuah perjalanan, ya, dari diampuni lalu dibersihkan, diurapi, pakai jubah, sampai kepada berita Injil ke kerajaan. Ya, yuk kita lihat Yesaya 4:16. Kelahiranmu begini, waktu engkau dilahirkan, pusatmu tidak dipotong, dan engkau tidak dibasuh dengan air supaya bersih. Juga dengan garam pun engkau tidak digosok atau dibedungi, bedong ya maksudnya ya, dengan lampin. Ayat 9, aku membasuh engkau dengan air untuk membersihkan darahmu daripadamu, dan aku mengurapi engkau dengan minyak. Nah, kelahiran Israel ini, kelahirannya begini, itu bicara tentang kelahiran Israel. Itu tentang kelahiran kita. Kita lahir, ada ya tadi ya. Kita lahir tapi nggak dibersihkan apa? Tali pusatnya ini secara rohani ya. Secara rohani kita lahir, memang lahir, kita selamat, tapi tali pusat kita nggak dipotong. Apa artinya? Tali pusat bicara tentang trauma. Tali pusat bicara tentang masa lalu. Itu nggak dipotong. Dan kita nggak dibersihkan oleh air. Air itu bicara tentang firman. Firman itu bicara tentang pedang. Firman itu bagaikan api. Firman itu bagaikan cermin. Tapi firman itu juga adalah air yang membersihkan kita. Kita perlu dibersihkan, bukan hanya diselamatkan dari dosa, ya, dari dosa. Dosa berzina, dosa mencuri, dosa membunuh. Kita diampuni, dibersihkan oleh darah Yesus, diampuni oleh darah Yesus. Tetapi kita juga mau masuk, dibersihkan, ditahirkan. Ada seorang anak, dia anak keberapa saya lupa. Karena anaknya udah terlalu banyak, mamanya ini udah melahirkan udah terlalu banyak. Sampai anak keberapa tuh saya lupa, 3 kalau nggak salah. Mamanya udah bilang, hamil lagi. Gitu ya, benci dia bapaknya. Dia benci sama suaminya, hamil lagi, gitu ya. Terus akhirnya setelah anak ketiga dan selanjutnya itu, semuanya benci sama mamanya. Nggak tahu, kalau ditanya, kamu kenapa sama mamamu kok gede banget gitu, kesel banget? Nggak tahu benci. Akhirnya setelah disingkapkan oleh Tuhan, ternyata mamanya ini nolak dia sejak dari dalam kandungan. Waktu dia tiba-tiba lahir dan gede benci, itu dosa gak saudara? Itu bukan soal tentang dosa, tetapi ada tali pusat yang belum dipotong. Ada trauma sejak dalam kandungan yang belum diselesaikan. Ada rasa penolakan yang belum pernah diselesaikan. Dan itu perlu dibersihkan. Amin. Itu perlu dibersihkan oleh firman, oleh hadirat Tuhan. Itu bicara tentang trauma. Tapi ada lagi kekotoran yang seperti ini. Kalau Bapak Ibu Gembala pasti sering dengar curhatan dari orang ya Pak ya. Sering dengar konseling dari orang. Saya beberapa saat yang lalu saya dengar konseling dari teman saya. Saya bukan lagi konseling. Dia lagi curhat. Dia cerita. Kalau udah cerita, saya biasanya kalau dengar orang cerita tuh saya suka diem aja gitu ya. Karena kadang-kala orang yang konseling itu, mereka bukan butuh jawaban. Mereka udah tahu kok firman Tuhan benar apa. Mereka cuma 2. 1 buat buang sampah, 2 buat dibelain. Betul? Bener gak? Kayak konseling nih. Bukan mau Pak. Jarang orang yang mau konseling tuh jujur. Tunjukkan jalanmu Pak. Tolong Pak, saya mau bertobat supaya Tuhan
menentukan apa yang saya harus perbuat. Itu 1001 yang kayak gitu. Biasanya mau konseling mau buang sampah sama mau, oh gitu ya, terlalu. Semakin gembalanya bilang, semakin enak dia. Semakin sedap, yes, gitu ya. Semakin ada yang ngeresponin, wah memang kejam ya dia ya. Wah kita semakin puas. Nah saudara, akhirnya teman saya cerita dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau sampai ke Merauke. Cerita ngajak lebar sampai berjam-jam. Oh ya, terus saya cuma bilang oh ya terus, oh ya terus, oh ya terus. Saya sampai WA soal macam gitu ya. Terus begitu pas dia lagi ngomong, saya berasanya apa saudara? Dia lagi ditemplokin sampah, kotoran, saya. Orang konseling itu orang yang suka cerita, orang yang suka curhat. Sebenarnya dia lagi buang sampah kita, ya. Terus apalagi kalau sampahnya dia bicara orang yang sama nih. Ada 3 orang yang sama, ada 3 orang yang berbeda ceritain orang yang sama. Si A, si B, si C, ceritain orang yang sama. Padahal kita nggak ada apa-apa sama dia. Tiba-tiba kita melihat dia, kita dicolak juga nggak pernah sama dia, diganggu juga nggak pernah. Tapi kita melihat dia, Ustaz, budukan, keji ya ternyata kamu ya, ternyata kamu hina ya. Padahal kita nggak ada apa-apain loh ya. Itu sampah yang masuk. Oleh sebab itu kita perlu ditahirkan. Amin. Dibersihin. Beberapa hari yang lalu, minggu yang lalu tepatnya, membantu saya cerita. Saya juga tahu ada yang bunuh diri di apartemen saya, lompat karena putus cinta. Nah, cinta lagi. Padahal ganteng. Kalau masih hidup tuh. Kalau saya punya adik saya jodohin. Pas saya lihat Maya ada cakep, hidungnya bangir, cakep, putih, bersih. Gara-gara cewek putus cinta. Kata saya, aduh, dia bilang bodoh, tapi ya dia nggak ngalami cinta, mau gimana ya? Terus akhirnya pembantu saya bilang, Non, ada yang bunuh diri Non. Ya udah tahu. Non tahu gak Non? Itu juga ada yang pernah ada yang bunuh diri. Oh ya kalau itu saya nggak tahu. Itu Non di situ Non. Itu di situ Non. Itu dia ceritain ya. Waktu dia cerita begitu ya, dia cuma cerita horor doang. Saya berasa sampah lagi yang masuk. Kotor. Tiba-tiba saya berasa kotor. Saya langsung cepet-cepet masuk ke kamar. Saya worship, saya nyembah Tuhan. Sampai kita saya worship, saya baca firman. Dan waktu saya worship, saya berasa dibersihin, ditahirin lagi. Saudara, begitu banyak hal yang membuat kita kotor. Lagi nonton bioskop, lagi nonton TV, ada adegan yang itu buat kita kotor. Amen. Siapa di sini sering nonton film horor? Jangan ya, itu sampah saudara. Ngapain setan diusir-usir terus kita nonton bayar lagi? Walaupun ada di TV gratis, ya, itu tayangan yang gak layak untuk ditonton, sama seperti pornografi. Itu gak layak untuk ditonton. Walaupun orang bilang Conjuring apa bagus, segala macam, Annabelle bagus, tetap itu sampah. Begitu banyak hal yang membuat kita ini bisa kotor setiap waktu. Oleh sebab itu kita nggak hanya sampai diampuni, minum perjamuan, diampuni oleh darah Yesus, tapi kita mesti dibersihkan setiap hari oleh firman dan hadirat-Nya. Amin. Orang yang semakin bersih, yang semakin jernih, semakin bening, semakin murni. Amin. Siapa yang mau hidupnya ketika engkau menyembah Tuhan, ketika engkau berdoa, engkau tembus sampai ke surga. Bukan hanya feelingmu yang berasa engkau tembus sendiri, tetapi orang di sekitarmu rasa ini tembus sampai ke surga. Karena yang di sini jernih, ini bening. Amin. Yuk kita lihat ayat terakhir, Wahyu 22:14. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Jadi berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Dengan apa saudara? Dengan darah Yesus, dengan airnya, dengan firman-Nya. Amin. Waktu kita dengar firman
firman hari ini, waktu kita dengar firman Tuhan besok, waktu kita dengar firman Tuhan nanti lusa minggu yang akan datang, kita itu lagi dibersihin sama Tuhan. Amin. Waktu engkau lagi nyembah Tuhan, kita lagi dibersihin sama Tuhan. Kita lagi dibersihkan dari semua kekotoran kita, dari semua trauma, dari semua ketakutan kita. Amin. Yuk kita doa yuk. Yang lemah dikuatkan, yes, amin. Yang miskin diperkaya, karena semuanya Tuhan berbuat bagi kita. Kini yang lemah, yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, karena semua telah Tuhan berbuat. Semua telah Tuhan berbuat bagi kita. Kini yang lemah, yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, karena semua Tuhan berbuat bagi kita. Syukur. Mari sama-sama syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Syukur dengan segenap hati. Syukur karena diberikan anak-anaknya. Yesus, syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Syukur dengan segenap hati, dengan segenap hati. Syukur, amin, karena diberikan anak-anaknya. Yesus, yuk sama-sama. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, karena semua Tuhan berbuat bagi kita. Sama-sama. Kini yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, karena semuanya Tuhan berbuat bagi kita. Syukur. Begitu banyak Tuhan hal-hal yang membuat terkadang jalan kami terhenti. Tapi kasih setia Tuhan lebih daripada hidup. Kasih setia Tuhan lebih daripada semua hal-hal yang gak enak yang kami alami Tuhan. Kasih setia Tuhan yang tersedia bagi kami cukup untuk memampukan kami untuk kami bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Sampai suatu ketika kami sampai ke tempat tujuan kami. Sampai suatu ketika kami sampai bukan hanya ke destiny, tetapi sampai ke rumah Bapa di sorga yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Biarlah kasih setiamu meneguhkan kami Tuhan. Biarlah cintamu itu meneguhkan dan menguatkan kami. Biarlah pagi ini Tuhan, siang ini Engkau hadir di tengah-tengah kami.
sebentar kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik. Sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami ya Bapa, memberikan apa yang kami punya Tuhan. Biarlah besar kecilnya Tuhan, apapun yang kami berikan ya Bapa, Engkau yang melihat hati kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ratakan tanah bergelombang, timbulkan tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbulkan tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Oke, sebelumnya terima kasih atas khotbahnya dari Bu Deborah. Sebentar kita akan mendengarkan pengumuman. Saya serahkan kepada Koya Kobus. Dipersilakan. Oke, puji nama Tuhan. Shalom semuanya. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat pelayanannya, buat Ibu. Terima kasih, biarlah kita boleh menjadi rema buat kita semua. Benar-benar kalau kita lagi jatuh dalam dosa ya larinya sama Tuhan. Karena cuma Tuhan yang bisa bersihkan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Untuk pengumuman, nanti kita ada komsel setiap hari Kamis, minggu kedua dan minggu keempat jam 7 malam. Jadi buat seluruh jemaat semua yang rindu sama-sama kita komsel, kita doa bareng, kita worship bareng, kita dengarkan firman Tuhan bareng, sama-sama boleh sama-sama kita ikut di ibadah komsel kita setiap hari Kamis, minggu kedua dan minggu keempat. Untuk pelayanan minggu depan, worship leader dipercayakan kepada Lauren, dan nanti semua sisa pelayanannya semua ada di grup. Di semua pengumuman bisa dilihat via grup. Jadi buat teman-teman semua yang rindu untuk melayani, misalnya ada yang mau masuk pelayanan baru, saya bisa ini, ayo sama-sama kita gabung dalam pelayanan di GBI Afromedia. Mungkin untuk pelayanan, mungkin untuk pengumuman ada tambahan dari Bapak. Saya kembali kepada worship leader. Oke, terima kasih atas pengumumannya Pak Kobus. Sebentar kita akan mengakhiri ibadah pada siang hari ini. Mari kita naikkan pujian. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Tuhan, buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu
bersyukur buat ibadah pada hari ini. Tuhan yang terus mengajar setiap kami untuk terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau senantiasa mengingatkan setiap kami bahwa hidup tanpa Tuhan adalah kesia-siaan. Dan buatlah kami terus mengingat akan firman-Mu pada hari ini. Kami membutuhkan Tuhan, sebab Tuhan kami adalah Tuhan yang penuh dengan kasih, Tuhan yang setia, Tuhan yang mau menepati janji-janji-Mu bagi setiap kami. Kami butuh Engkau Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kami. Apapun rintangan dan masalah yang kami alami, tetapi jika Tuhan bersama dengan kami cakap mengatasi segala pergumulan kami, segala persoalan kami. Sebab Tuhan kami akan memberikan kami kemenangan demi kemenangan. Sebab Yesus sudah menang melalui kematian dan kebangkitannya dari antara orang mati. Bahkan kuasa maut telah ditelan di dalam kemenangan Kristus. Oleh sebab itu Bapa, kami tidak akan pernah takut Tuhan. Jika Tuhan bersama dengan kami, siapakah musuh kami? Siapakah lawan kami? Kami tidak perlu gentar, karena Tuhan yang besar itu ada bersama-sama dengan kami dan tinggal di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa buat firman-Mu. Tuhan yang terus memberkati akan hamba-Mu Ibu Deborah, Tuhan Pastor Deborah. Tuhan memberkati dalam pelayanannya, dalam segala usaha, pekerjaan, sebagai ibu rumah tangga, dalam semua hal Tuhan. Tuhan yang memberkati Tuhan. Apa saja yang hamba-Mu ini perbuat, Tuhan sertai dan Tuhan berhasil. Dan Tuhan terus memakai akan hamba-Mu ini untuk terus menyampaikan isi hati Tuhan, kebenaran Tuhan, supaya setiap kami yang mendengarkannya boleh senantiasa dikuatkan, senantiasa menyadari bahwa ada Tuhan yang senantiasa menolong, yang selalu melakukan mujizat di dalam sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat hari ini dan setiap kami yang hadir. Kami percaya lawatan Tuhan dan hadirat Tuhan telah melingkupi setiap kami, melawat setiap kami Tuhan, menyembuhkan setiap yang sakit, menguatkan setiap yang lemah, sehingga kami senantiasa memandang kepada Tuhan, bukan kepada persoalan-persoalan kami. Sebab setiap masalah dan persoalan kami itu sangat kecil dibandingkan Tuhan kami yang maha besar. Oleh sebab itu Tuhan, ajar kami mengarahkan hati dan pikiran kami senantiasa tertuju kepada Tuhan. Dan buat hati kami ini senantiasa terbuka untuk menerima kasih daripada Tuhan, menerima semua hal yang Tuhan telah siapkan dan sediakan bagi kami. Buat mata kami melihat jauh apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kami, bahwa kami sudah dijadikan seperti yang Tuhan sudah tetapkan, bahwa Engkau memiliki sebuah blueprint yang Tuhan sudah tetapkan untuk kami genapi Tuhan, dan kami melakukannya di dalam kasih karunia yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan jika Tuhan sebentar kami akan mengakhiri akan ibadah kami Tuhan, kami juga akan bawa setiap doa-doa dari setiap perkumpulan jemaat. Tuhan menolong setiap jemaat yang saat ini dalam keadaan sakit. Kami percaya Engkau Tuhan Jehovah Rafa, Tuhan yang sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Bahwa janji Tuhan, Engkau akan memberikan kami kesembuhan. Sebab Engkau sudah mati di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa-dosa kami dan membuat kami disembuhkan dari segala sakit penyakit kami. Kami percayakan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Dan setiap jemaat yang sedang mengalami pergumulan, masalah ekonomi, Tuhan bukakan jalan, Tuhan memberikan jalan keluar. Tuhan mengasihi setiap umat Tuhan, sehingga dengan anugerah yang daripada Tuhan, seluruh jemaat Tuhan boleh melewati masa-masa ini Tuhan dengan kekuatan, dengan kasih yang daripada Tuhan. Tuhan yang mencukupkan, sebab Engkau adalah Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan segala sesuatu tepat pada waktunya. Bahwa Engkau adalah El Shaddai, Tuhan yang maha besar, Tuhan yang lebih daripada cukup atas segala pergumulan dan permasalahan kami. Terima kasih Bapa, setiap anak-anak-Mu yang sedang bersekolah, yang sedang kuliah, Tuhan berikan hikmat. Tuhan tuntun langkah-langkah setiap anak-anak-Mu untuk tetap berjalan di dalam jalan-jalan Tuhan. Kami berdoa Bapa, jauhkan setiap kami dari segala pergaulan-pergaulan yang buruk.
tetapi biarlah kami terus menjaga hubungan kami dengan Tuhan. Kami boleh terkoneksi dengan Tuhan senantiasa, dan hidup kami boleh terus menjadi berkat. Kami sudah terima yang baik daripada Tuhan. Biarlah kemurahan hati, kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, pengampunan Tuhan terus mengalir melalui kehidupan jemaat-Mu untuk boleh menjadi berkat. Sebab Engkau sudah menetapkan kami untuk hidup, dan hidup kami adalah hidup yang diberkati, dan hidup kami boleh terus menjadi berkat, terus menjadi saksi Tuhan. Terang Tuhan yang memancar melalui kehidupan kami, sebab kami adalah garam dan terang dunia. Terima kasih Bapa, semua hal yang ajaib, semua hal yang besar, semua hal yang mulia, semua hal yang kudus, yang patut Bapa kami pikirkan, semuanya itu Tuhan Engkau sudah berikan melalui pikiran kami. Biarlah kami boleh terus memikirkan perkara-perkara yang daripada Tuhan, perkara-perkara yang ajaib, sehingga kami percaya kelimpahan itu ada di dalam kehidupan kami. Kami kaya di dalam Tuhan, dan kami akan mampu mengatasi segala hal dalam hidup kami, karena Tuhan setia menyertai sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati akan bangsa dan negeri kami di mana kami tinggal. Kami percaya kesejahteraan kota kami dan bangsa kami adalah kesejahteraan kami juga. Kami minta biar anugerah dan berkat Tuhan, pertobatan Tuhan, penuaian jiwa-jiwa Tuhan turun Tuhan. Kasih-Mu Tuhan turun atas bangsa dan negeri kami. Dijauhkan, diluputkan dari semua rancangan-rancangan yang jahat daripada kegelapan. Setiap roh-roh, baik itu teroris, radikalisme, semua roh pemecah belah, roh yang membuat bangsa ini tidak aman Tuhan, kami tolak, kami hancurkan, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa Kau sudah memberikan kami otoritas, sehingga setiap doa-doa yang kami naikkan, Tuhan yang telah mengurapinya, dan Engkau telah memberikan kami kuasa untuk pemerintah, untuk menahan setiap kekuatan musuh, sehingga tidak ada satupun yang akan membahayakan bangsa dan negeri kami. Kami senantiasa berjaga-jaga, kami akan senantiasa berdiri bagi negeri dan bangsa kami, sehingga diluputkan dan dijauhkan dari semua wabah, dari peperangan Tuhan, dari bencana alam, baik yang di langit, baik yang di udara, baik yang di darat dan di laut Tuhan. Semua pekerjaan-pekerjaan iblis yang mencoba untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan atas negeri dan bangsa ini, kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati akan pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo, dan juga Wakil Presiden Haji Ma'ruf Amin, seluruh staf pemerintahan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Tuhan yang memberikan setiap pemimpin bangsa kami, bahkan aparat pemerintah TNI dan Polri, Tuhan memberkati setiap mereka untuk dapat menjaga keamanan bangsa dan negeri kami. Kami percaya biarlah Tuhan memberikan hikmat dan Tuhan memberikan roh takut akan Tuhan, bahkan terlebih daripada doa-doa kami bagi bangsa dan negara kami. Kami percaya Tuhan adalah penjaga kami, Tuhanlah yang menjadi kekuatan kami, Tuhan yang akan melindungi negeri kami, Tuhan yang akan membuat bangsa ini menjadi sejahtera, Tuhan yang membuat bangsa ini sehat Tuhan, dijauhkan dari semua virus Tuhan, dan semua hal yang dahsyat. Kami berdoa biar Indonesia boleh menerima shalom yang daripada Tuhan, keamanan dan kesejahteraan terjadi atas bangsa kami. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Biarlah Tuhan yang akan menyempurnakan setiap doa-doa syafaat kami. Dan jika sebentar kami akan kembali, mari jemaat Tuhan harapkan hal-hal yang besar. Kita sudah menerima firman Tuhan, bahwa janji Tuhan, Tuhan akan menyertai kita di sepanjang kehidupan kita, jika kita mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Pada saat kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan, mari terimalah anugerah kekuatan daripada Tuhan, kemampuan yang akan membuat kita tetap berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Melewati badai kehidupan, kita akan dibawa Tuhan terbang tinggi, melewati akan masalah-masalah, bahkan lembah-lembah kekelaman, lembah maut. Tuhan berkata, gada dan tongkatnya senantiasa menyertai engkau. Perlindungan dan pemeliharaan Tuhan turun atas seluruh kehidupan kita. Bahkan apa saja yang kau perbuat dengan tangan kita, Tuhan menyertai dan membuatnya berhasil. Segala hal yang Tuhan percayakan ada di tangan kita, Tuhan janjikan itu akan menjadi sesuatu hal yang besar. Maka kita percaya bahwa tidak akan ada, bahkan janji Tuhan, tidak ada orang miskin di antara kita. Biarlah semua hal yang dahsyat dan ajaib
akan menyertai di sepanjang kehidupan kita, sampai kita dibawa dari kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar, dari iman kepada iman yang semakin kuat, dari anugerah kepada anugerah yang semakin berlimpah-limpah di dalam kehidupan kita, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali menjemput kita. Kita tidak kedapatan bercacat celah, kita tetap hidup di dalam kasih Tuhan, dan kita akan senantiasa berkemenangan di dalam jalan-jalan kita, karena Tuhan yang hidup yang berkuasa itu hidup dan tinggal di dalam kita. Terpujilah nama Tuhan. Semua kita yang siap untuk menerima berkat Tuhan dan siap pada waktu Tuhan Yesus Kristus datang menjemput kita kedua kali di awan-awan, dan kita akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Kita yang siap menerima janji berkat itu, kita bersama-sama katakan amin. Haleluya.